Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Ida di kelas 4, tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain yaitu setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Selanjutnya, setelah menyimak teks permainan tradisional, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Sebelumnya kalian telah belajar tentang permainan bakiak. Menarik bukan? Kalian tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kalian permainan ini? Pernahkah kalian bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2-5 orang. Kalian bisa lihat gambar yang ada di layar kalian ya. Inilah dia yang namanya permainan engklek. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kalian kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Selain permainan engklek, ada juga permainan tradisional Indonesia yang berasal dari Kepulauan Nias, yaitu Fahombo Batu atau lompat batu. Baiklah anak-anak, di layar kalian ada sebuah teks bacaan yang berjudul Fahombo Batu. Mari kita baca. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Sekarang tugas kalian ialah temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf ya nak. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kalian mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Baik anak-anak, di lapangan karena luas, suara kita terdengar lebih kecil. Dan di dalam kamar mandi karena tempatnya tidak luas, jadi suara kita terdengar lebih keras. Anak-anak, selain kaya akan permainan tradisional, Indonesia juga sangat kaya akan keberagaman alat musik. Alat musik yang sering kita jumpai ialah gendang. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana bunyi gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Semakin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas,
kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Sekarang mari kita melakukan percobaan sederhana membunyikan beragam benda yang dapat menghasilkan bunyi seperti botol, ember, gelas, atau kaleng. Kalian bunyikan beragam benda tersebut di dalam dan di luar ruangan. Kemudian catat dan diskusikan hasilnya kepada teman-temanmu. Demikianlah tadi pembelajaran kita di tema 1 subtema 3 pembelajaran 3. Semoga video yang Ibu berikan dapat bermanfaat